Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari cerita Ki Jalu dan Mita yang diambil dari tulisannya Nenek Dewi NS. Sebuah cerita yang berjudul Pertarungan Terakhir Si Dukun Santet. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Nindi berusaha melepaskan lehernya dari cekalan tangan yang tiba-tiba itu. Namun jelas ia kalah tenaga karena tangan yang mencekal lehernya itu sangat-sangat besar, seperti tangan sebuah raksasa. Nindi hanya bisa pasrah, mulutnya tidak bisa lagi mengeluarkan suara akibat rasa sakit di bagian lehernya. Lalu tangan besar seperti milik raksasa itu pun mengangkat tubuh Nindi ke atas sehingga Nindi seakan-akan berada di atas awan. Kedua kaki Nindi pun langsung menendang-nendang ke sana kemari, sebisa mungkin berusaha melawan. Bahkan kedua tangannya yang bebas mencoba meraih tasbih batang pohon Dewan Daru pemberian dari ibunya. Aku harus bisa mengambil tasbih pemberian mama biar bisa melawan raksasa tambun ini. Susah banget ngambilnya, keluh Nindi sambil tangannya terus mencoba menggapai tas selempang yang melingkar di tubuhnya. Namun usaha Nindi kali ini pun kembali mengalami kegagalan karena tangan besar lainnya dari sosok raksasa itu kini malah sengaja menggoyang-goyangkan tubuh kecil Nindi ke kiri dan ke kanan secara beraturan searah putaran jarum jam. Ya, Nindi diperlakukan seakan-akan dirinya itu adalah sebuah mainan. Duh, sial banget deh, dia pikir aku ini ayunan bisa diayun-ayun seenaknya, rutuk Nindi yang mulai merasakan kepalanya malah semakin jadi pusing akibat tubuhnya yang terus digoyang-goyangkan oleh tangan raksasa tersebut. Ya, itu adalah tangan dari Ranggalawe, buto ijo pengikut Ki Jalu yang tadi sempat terkena luka dalam hingga memuntahkan darah hitam. Namun Ki Jalu yang tidak mau Ranggalawe semakin parah terluka dengan segera mengalirkan energi lewat telapak tangan kirinya ke punggung Ranggalawe hingga Ranggalawe pun bisa bugar kembali. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, bila tadinya Ranggalawe berwujud seorang laki-laki bertubuh gemuk pendek berusia 40 tahunan. Kini ia sengaja mengubah sosoknya menjadi aslinya, yaitu sosok buto ijo yang memiliki dua gigi taring yang tajam runcing dan dengan langkah kedua kaki yang menggertakkan tanah. Ki Jalu tertawa terbahak-bahak kala melihat Nindi yang menjadi mainan dari Ranggalawe. Sejenak ia melihat ke arah Nyai Nyimas Ayu yang masih pingsan dalam posisi tengkurap. Sedangkan Selin terduduk lemah seraya menyusut darah yang terus-terus mengucur dari hidungnya. Selin yang baru saja pulih berusaha sekuat tenaga untuk menetralisir dirinya dari pengaruh energi negatif milik Ki Jalu. Ki Jalu pun menatap sinis ke arah Selin. Aing sangka dua bocah gadis muda tadi ini punya kekuatan luar biasa. Ternyata dugaan Aing salah. Sepertinya mereka belum punya banyak pengalaman, jadi belum terasa kemampuannya lebih baik dari Aing. Lebih baik Aing tinggalkan saja. Buat apa buang-buang energi hanya untuk meladeni mereka, kata Ki Jalu. Sebelum langkah pergi meninggalkan tempat itu, Ki Jalu pun berpesan kepada Ranggalawe. Ranggalawe, lebih baik Maneh saja yang mengurus mereka bertiga. Bila perlu, Maneh habisi saja. Jadikan santapan makan siang Maneh. Aing mau melanjutkan perjalanan mencari bocah ingusan yang bernama Mita. Tangan Aing sudah gatal ingin segera mencabut nyawanya, ucap Ki Jalu kepada sosok Ranggalawe yang masih asik mempermainkan dinding. Baik tuanku, saut Ranggalawe seraya sedikit menundukkan wajahnya sebagai tanda penghormatan kepada Ki Jalu. Lalu hanya dengan sekejap sosok Ki Jalu sudah berjalan jauh dan tubuhnya menghilang di balik pepohonan yang ada di sepanjang jalan. Nindi yang masih kesakitan akibat cengkraman tangan Ranggalawe di lehernya sempat tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara Ki Jalu dan Ranggalawe. Dia juga sempat mendengar Ki Jalu tadi menyebut-nyebut nama Mita. Apa barusan aku gak salah dengar? Kakek-kakek bau kemenyan tadi bilang mau mencari Mita. Aku yakin dia pasti punya niat jahat sama Mita. Kasihan banget sih Mita. Gimana caranya aku bisa ngasih tahu Mita? Gumam Nindi dalam hati. Nindi yang sedang kalut lupa kalau ia bisa berkomunikasi lewat telepati dengan Mita. Karena hal itu pun kadang ia lakukan dengan sahabatnya itu. Tapi kali ini
Nindi sepertinya lupa sebab ia sedang fokus memikirkan cara untuk bisa melepaskan diri dari cengkraman tangan sosok Buto Ijo. Nindi juga sedih melihat kodam penjaganya, Nyai Nyimas Ayu yang masih tergeletak pingsan setelah tadi punggungnya ditendang dengan sangat keras oleh Ki Jalu. Entah dengan ajian apa, sementara itu Selin masih terus berjuang menetralisir rasa sakit kepala yang teramat sangat dan mencoba menghentikan mimisan di hidungnya dengan bacaan surat-surat yang dia ambil dari Quran. Di dalam hatinya, setelah sekian menit, usahanya pun berhasil dan kini Selin sudah bisa menguasai kembali tubuh kasar dan tubuh halusnya sepenuhnya. Tubuhnya kini sudah mulai terasa ringan dengan pundak yang tak lagi terasa berat. Tidak seperti sebelumnya, hidungnya juga tidak lagi mimisan dan telinganya juga sudah tidak lagi mengeluarkan darah. Bahkan sakit kepala dahsyat yang tadi sempat dideritanya akibat bentrokan energi positifnya dengan energi negatif milik Ki Jalu kini sudah mulai pulih. Dan itu adalah salah satu kelebihan Selin karena memiliki kemampuan dalam hal pengobatan. Akan tetapi Selin juga memiliki kelemahan, yaitu ketika ia bengong atau pikiran sedang kosong, maka ia akan mudah sekali dirasuki makhluk-makhluk tak kasat mata. Konon karena susunan struktur tulang punggungnya yang tidak terlalu rapat, hingga memudahkan sosok-sosok tak kasat mata itu untuk merasuki tubuhnya. Berbeda dengan Nindi dan Mita yang struktur tulang punggungnya rapat, jadi mereka berdua tidak mudah untuk dirasuki seperti yang belum lama ini dialaminya. Ketika kerasukan nenek-nenek tua yang dulunya merupakan seorang sinden di zamannya. Selin saat itu sedang bengong karena ia yang terlalu mengagumi meja rias kuno yang ada di hadapannya. Hingga Selin pun tidak menyadari kalau ada sosok nenek tua yang mendiami kaca hias yang memang sudah buram itu. Lalu masuk ke dalam tubuhnya sampai akhirnya Selin pun kerasukan. Selin melirik ke arah kiri. Selin kaget karena ia melihat Rapi. Tahu-tahu sudah tidak ada lagi di sana. Kemana tuh si anak? Masa dia kabur sih? Pikir Selin. Merasa heran namun Selin tidak terlalu memusingkan keberadaan Rapi. Karena dia asli penduduk sini, jadi tidak mungkin tersesat. Baru saja melihat ke depan, Selin kaget kalau melihat sosok Nyai Nyimas Ayu yang dalam kondisi tertelungkup, tidak bergerak. Astagfirullah, Nyai Nyimas Ayu! Seru Selin seraya menghampiri sosok Nyai Nyimas Ayu, lalu meraih tubuh wanita cantik berkulit kuning langsat itu ke atas pangkuannya. Selin sedikit lega karena ternyata Nyai Nyimas Ayu masih hidup, hanya saja ia terlihat begitu lemah. Bahkan suara erangan kesakitan pun tidak terdengar dari sela bibir tipisnya. Saking lemahnya kondisinya ini. Nyai Nyimas Ayu saat itu membuat Selin sangat khawatir. Bertahanlah Nyai Nyimas Ayu, insya Allah saya akan mencoba membantu menyembuhkan Nyai. Atas izin Allah, ucap Selin lirih. Seraya mengusap-ngusap punggung penjaga Nindi itu dengan menggunakan tangan kanannya. Namun usapan tangan kanannya mendadak terhenti saat Selin merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti sebuah tonjolan yang melengkung dari bagian punggung Nyai Nyimas Ayu. Selin pun terkejut melihat ada luka memanjang di punggung Nyai Nyimas Ayu. Seperti luka totokan untuk melumpuhkan kinerja semua anggota tubuh yang diperuntukkan bagi kaum jin atau semua makhluk tak kasat mata. Itulah sebabnya Nyai Mas Ayu seperti lumpuh, karena semua anggota tubuhnya seolah-olah dikunci oleh totokan tangan Ki Jalu. Setelah Selin membacakan basmalah, lanjut membacakan surah-surah ruqyah, sekaligus mencoba untuk mengeluarkan bekas totokan tangan Ki Jalu dari punggung Nyai Mas Ayu. Keringat sebesar biji jagung pun keluar dari kening hingga wajah dan punggungnya. Ya, ia juga mulai bercucuran keringat. Akibatnya, baju Selin pun mulai basah oleh keringat. Setelah sekian lama, tiba-tiba tubuh Nyimas Ayu bergetar hebat seperti terkena sengatan listrik. Disusulnya keluar asap warna hitam yang cukup pekat dari arah punggungnya. Kemudian Nyai Nyimas Ayu pun terbatuk-batuk, lalu memuntahkan sebuah benda berbentuk seperti tulang ikan. Utuh tapi berwarna hitam kelam, seperti arang dari dalam tenggorokannya. Alhamdulillah, Nyai Nyimas Ayu sudah siuman. Ayo Nyai, muntahkan saja benda itu. Benda itulah yang sudah membuat Nyai seperti ini, kata Selin, sambil terus menepuk-nepuk lembut punggungnya Nyai Nyimas Ayu. Sesaat setelah benda berbentuk tulang ikan utuh berwarna hitam itu berhasil dikeluarkan oleh Nyai Nyimas Ayu. Ia pun segera duduk dalam posisi bersila. Ya,
Nyai Nyimas Ayu sedang mencoba mengembalikan kondisi tubuhnya agar bisa tetap stabil seperti semula. Selin menunggu dengan sabar karena takut ada yang tiba-tiba datang dan membokong Nyai Nyimas Ayu dari arah belakang. "Terima kasih banyak Selin, kamu sudah membantu saya. Saya tidak menyangka kalau kakek-kakek tua bernama Ki Jalu itu luar biasa kesaktiannya. Tadi aku lengah dan tidak menyangka akan bisa dibokong secepat itu. Makanya aku tidak siap dan tidak sempat melakukan pemagaran diri," ucap Nyai Mas Ayu yang masih terlihat sedikit lemas. Selin pun tersenyum. "Iya, gak apa-apa Nyai. Istirahat saja dulu ya. Pulihkan dulu kondisi Nyai sampai dengan stabil," kata Selin seraya beringsut hendak melangkah pergi. "Iya Selin, paling aku hanya butuh sebentar untuk menormalkan tubuhku yang sempat dibuat kacau oleh totokan kakek-kakek tua itu. Lihat saja nanti, kalau sampai bertemu lagi, aku akan menjadikan dia ikan pindang." Gerutuknya Nyai Nyimas Ayu yang sepertinya sangat kesal karena sempat dibokong dan berhasil dilumpuhkan oleh Ki Jalu. "Jalu, iya, terserah Nyai saja. Oh iya, saya pamit dulu ya Nyai," kata Selin sambil menepuk-nepuk roknya yang tadi sempat terkena debu. "Kamu mau kemana Selin?" tanya Nyai Nyimas Ayu. "Saya mau mencari Nindi dulu. Dari tadi saya tidak melihat dia Nyai. Saya khawatir, takut Nindi terjadi apa-apa." "Iya Selin," Nyai Nyimas Ayu menimpali. "Baiklah kalau begitu, sebentar lagi saya akan menyusul kamu ya," sahut Nyai Nyimas Ayu dalam hatinya. Nyai Nyimas Ayu merasa sedikit berdosa karena ia tidak bisa menjaga Nindi dengan baik. Ia masih menyesali dirinya sendiri yang tadi tidak henti-hentinya dalam menghadapi orang selicik Ki Jalu, hingga ia harus mengalami kelumpuhan sementara di tubuhnya akibat totokan dari tangan Ki Jalu. "Baik Nyai, saya akan mencoba mencari keberadaan Nindi yang seingat ia sedari tadi berjalan beriringan bersama saya." Akan tetapi Nindi pun tidak ada sampai akhirnya setelah sekitar 30 langkah melangkahkan kakinya. Tidak jauh dari tempat itu dan Nyai Nyimas Ayu berada, namun tepatnya agak menjorok ke dalam dan tertutupi pepohonan besar. Samar-samar Selin seperti mendengar suara permintaan tolong. "Hah, itu kayaknya suara Nindi. Tapi kok kecil banget suaranya?" pikir Selin penasaran. Selin pun sontak mendongakkan wajahnya ke atas. Ia kaget karena melihat Nindi yang lehernya sedang dicekik dan badannya diayun-ayunkan oleh sosok raksasa. Raksasa yang memiliki 2 taring di depan mulutnya itu sungguh terlihat menyeramkan. Tubuhnya terguncang-guncang, ditertawakan. Nindi yang sangat ketakutan, namun dia tidak punya daya apapun untuk melawan, apalagi melarikan diri. "Astagfirullahaladzim, Nindi!" teriak Selin sambil setengah berlari, mencoba menghampiri sosok raksasa yang masih saja terus tertawa terbahak-bahak, hingga tanah yang ada di sekitar mereka kembali berguncang seperti ada gempa. "Kasihan banget kamu Din. Tenang Nin, aku pasti akan menolong kamu." Bismillahirrohmanirrohim. Selin langsung memfokuskan pikirannya ke satu titik sambil terus membaca surat-surat yang ia ambil dari Al-Quran. "Diamlah, diam. Tutup mulutmu, jangan lagi tertawa seperti itu. Suaramu hanya membuat tanah di sekitaranku menjadi bergetar hebat, membuat aku tidak nyaman. Diamlah, diam wahai raksasa." Selin dengan suara pelan dan juga lirih terus berulang-ulang menyebutkan kata-kata itu, seraya menatap lurus ke arah si raksasa bernama Ranggalawe tersebut. Tatapan Selin terlihat dingin dan menusuk, menatap dari atas sampai kaki sosok buto hijau yang hanya terlihat mengenakan cawat berwarna hijau itu. "Heh, bocah ingusan, siapa kau ha? Berani menyuruhku diam segala. Ilmu hipnotis sederhanamu tidak akan bisa membuatku menjadi menuruti semua ucapanmu," ejek Ranggalawe. Perutnya yang buncit terlihat ikut berguncang-guncang saat ia tertawa terbahak-bahak, membuat Nindi yang masih berada dalam genggaman tangannya pun menjadi semakin kencang terayun-ayun. Selin yang berdiri tidak jauh dari sosok raksasa bertubuh besar itu pun sempat oleng badannya akibat tanah yang jadi ikutan bergetar gara-gara Ranggalawe sialan. "Aku yakin raksasa jelek ini pasti ingin memanipulasi pikiranku agar aku berpikir kalau aku gagal mempengaruhi pikirannya. Cerdik juga dia. Tapi aku tidak akan pernah mau kalah begitu saja sama dia."
gumam Selin dalam hati. Selin yang masih terus berpikir keras bagaimana caranya agar ia bisa memaksimalkan kemampuan yang dimilikinya tanpa harus membuat Nindi terluka. Selin juga sedang mencari celah, kelenggahan dan juga kelemahan dari Ranggalawe yang sepertinya memang memiliki kesaktian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. "Apakah kamu butuh bantuan, Nona cantik?" Tiba-tiba suara halus mengagetkan Selin. Wajah Selin langsung berbinar karena bahagia setelah tahu siapa barusan yang menyapanya. "Nyai Kemuning, bukankah Nyai dalam fase penyembuhan?" Selin bertanya kepada penjaganya yang tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Nyai Kemuning pun tersenyum. "Soal itu tidak terlalu penting, Nona Selin. Nanti saja kita bahasnya. Sekarang ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kita harus menyelamatkan Nindi," tutur Nyai Kemuning dengan suara khasnya yang lembut dan juga merdu. Namun tatapannya begitu dingin ke arah Ranggalawe. Seakan-akan ia ingin menelan raksasa itu hidup-hidup. "Baiklah Nyai, sekarang bantu saya. Kamu sudah mencoba memanipulasi, tapi usahamu untuk mencoba manipulasi pikiran raksasa ini kurang berhasil karena kamu lupa melakukan pemagaran pada dirimu, Selin," ucap Nyai Kemuning yang kini mengalihkan pandangannya ke arah Selin. Selin pun baru teringat akan sesuatu, kemudian menepuk jidatnya sendiri. "Iya ya, musuh yang ada di depan saya ini kan ukurannya jauh lebih besar, jadi butuh energi yang jauh lebih besar juga. Kenapa tadi aku bisa lupa, Nyai?" Selin kembali menepuk-nepuk dirinya sendiri untuk yang kedua kalinya. "Itu tidak masalah, Non Selin. Orang juga pasti bisa melakukan kesalahan. Yang penting, kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Nah, sekarang kamu sudah tahu penyebab kegagalan seranganmu tadi. Jadi lain kali, jangan sampai diulangi lagi ya," timpa Nyai Kemuning sambil melemparkan senyum tipis ke arah Selin. Kemudian mereka berdua pun langsung berbagi tugas. Selin diperintahkan Nyai Kemuning untuk membantu melepaskan Nindi, sedangkan Nyai Kemuning bertugas melumpuhkan Sang Buto Ijo, kaki tangan Ki Jalu itu. Keduanya pun dalam waktu singkat sudah pancar mengambil posisi masing-masing. Selin dengan sigap langsung melompat ke samping tubuh besar Ranggalawe untuk memudahkannya nanti membebaskan Nindi. Sedangkan Nyai Kemuning mengambil posisi tepat di depan Ranggalawe karena ia ingin memusatkan perhatiannya pada kedua bola mata Ranggalawe. Nindi pun langsung mengambil posisi meditasi, lalu ia memejamkan matanya seraya membacakan surat-surat dari Al-Quran untuk memagar dirinya. Tidak mau kesalahan yang pernah dilakukan Nyai Mas Ayu tadi dialaminya juga. Setelah ia membuka tangannya, lalu ia secara perlahan menutupnya seolah-olah membuat gerakan menarik sesuatu. Pandangannya tertuju lurus ke arah Nindi. "Kamu baca ayat kursi dan baca dalam hati, biar aku bisa dengan mudah membantu kamu dari cengkraman raksasa sialan ini," kata Selin dengan memakai bahasa batin yang ia tunjukkan ke Nindi. "Baik Sel, makasih," saut Nindi yang menjawab dengan bahasa batin juga. Dari kejauhan Nindi menatap penuh harap ke arah Selin. Sementara Nyai Kemuning sudah berdiri tegak dengan memusatkan pemandangan matanya ke arah Ranggalawe si Buto Ijo. Dengan sebuah gerakan cepat, tiba-tiba saja terbang melesat mengarahkan kedua jari telunjuknya ke arah mata Sang Buto Ijo Ranggalawe. Yang tahu kalau Nyai Kemuning mengincar kedua bola matanya itu, Ranggalawe refleks memejamkan kedua matanya. Ya, Ranggalawe sangat cerdik. Ia tidak mau begitu saja semudah itu melepaskan Nindi dari genggaman tangannya. Rupanya Ranggalawe yang sudah lama tidak memakan daging manusia itu sudah berniat hendak memangsa Nindi sebagai santapannya. "Nah Selin, sekarang," kata Nyai Kemuning memerintah Selin lewat bahasa telepati. Selin mengangguk dan tanpa menunggu diperintah untuk kedua kalinya. Tepat ketika Ranggalawe memejamkan kedua matanya, Selin langsung membuat gerakan seperti menarik sesuatu. Kedua matanya diarahkan lurus ke arah Nindi. Nindi yang sedari tadi terus tidak putus-putus membaca ayat kursi dan juga ketiga surat Uhud, tiba-tiba saja merasakan seperti ada sesuatu yang terlihat menarik tubuhnya ke bawah, perlahan namun pasti. Tubuh Nindi seperti mengecil lalu meluncur ke bawah, melepaskan diri dari genggaman tangan Ranggalawe. Tubuh Nindi pun berubah licin seperti belut, hingga dengan mudah terlepas sendiri dari genggaman tangan raksasa itu.
Nindi melihat ke arah Selin yang masih terus fokus membuat gerakan menarik sesuatu dengan tangan. Alhamdulillah, ucap Nindi saat merasakan tubuhnya seperti melayang pelan ke arah bawah, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya sedemikian rupa. Aku tidak jatuh terbanting ke tanah. Namun, naas, baru saja setengah perjalanan, tiba-tiba saja Ranggalawe yang menyadari kalau tubuh Nindi sudah hilang dari genggaman tangan kanannya, langsung membuka matanya. Wajahnya berubah murka karena kini calon santapan makan siangnya itu sudah tidak ada lagi. Kurang ajar, siapa yang berani merebut santapan makan siangku? Kata Ranggalawe seraya menepiskan tangan kanannya itu ke arah udara. Selin dan Nyai Kemuning sempat panik. Nyai Kemuning takut jika konsentrasi Selin jadi terpecah kalau sampai Ranggalawe mengajaknya bertarung. Tanpa menunggu lagi, Nyai Kemuning pun langsung kembali melancarkan serangan ke arah kedua mata raksasa itu. Namun kali ini Ranggalawe tidak mencoba memejamkan mata untuk menghindarinya seperti tadi, melainkan ia menghindari totokan kedua jari telunjuk tangan Nyai Kemuning itu dengan cara menundukkan kepalanya. Akibatnya serangan Nyai Kemuning pun gagal mengenai angin. Kesal karena Nyai Kemuning sudah mengusiknya, Ranggalawe dengan gesit hendak meraih tubuh Nyai Kemuning yang masih dalam posisi melayang berada di dekat kepalanya. Nyai Kemuning terlambat menyadari bahaya yang kini mengintai. Tepat saat ketika tangan besar raksasa itu sedikit lagi hampir berhasil meraih tubuh rampingnya, Nyai Kemuning tiba-tiba saja terdengar pekik kesakitan dari Ranggalawe. Ya, sosok raksasa itu terdengar melolong kesakitan, seraya memegangi kedua bola matanya yang kini sudah pecah dan mengucurkan darah berwarna kehijauan. Pekik Ranggalawe kemudian tiba-tiba saja tubuh besarnya sedikit terhuyung dan kehilangan keseimbangan karena kedua bola matanya kini sudah tidak bisa lagi melihat. Ya, penglihatannya sudah kabur tertutupi cucuran darah yang berasal dari bola matanya yang sudah pecah seperti terkena pukulan benda berukuran kecil namun tumpul. Kurang ajar. Siapa yang sudah lancang membuat mataku menjadi buta seperti ini? Teriak Ranggalawe yang sudah berada di puncak kemarahannya. Aku orangnya, Mau apa kamu? Mau makan aku? Coba kalau kau berani. Yang ada, kamu yang akan menjadi mayat. Dasar raksasa, bau. Tahu-tahu Nindi nyeletuk sambil memutar-mutar tasbih pemberian dari ibunya itu. Ya, Bu Cahaya. Rupanya tadi setelah Nindi berhasil bebas dari genggaman tangan Ranggalawe, ia sempat khawatir kalau sampai Ranggalawe balik menyerang Nyai Kemuning dan juga Selin. Segera merogoh tas dan mengambil tasbih batang Dewan Daru yang selalu ia bawa di dalam tas lempangnya. Setelah membaca basmalah, Nindi pun langsung secara bertubi-tubi melemparkan tasbih tersebut tepat ke arah mata Ranggalawe. Akibatnya bola mata raksasa Buto Ijo, anak buah dari Ki Jalu itu pun pecah. Ranggalawe semakin emosi ketika Nindi mengatainya bau. Awas kau, aku akan langsung memakanmu. Kau kembali kutangkap. Ancam Ranggalawe yang masih memegangi kedua matanya. Tubuh Ranggalawe pun semakin oleng. Ia sudah tidak lagi bisa menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa itu, yang berasal dari kedua bola matanya yang pecah. Langkah Ranggalawe pun jadi tidak beraturan karena ia berjalan sambil sempoyongan dan tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Sampai akhirnya Ranggalawe terus meringsek maju dengan maksud hendak mengejar Nindi. Akan tetapi tubuh besarnya itu malah berbentur sebuah pohon beringin besar yang sudah berusia ratusan tahun. Akibatnya tubuh Ranggalawe pun menjadi semakin hilang keseimbangan. Tubuh raksasa itu lalu jatuh ke tanah. Coba saja kalau kau berani, daripada kau sibuk mikirin makan orang melulu. Tuh, cukur dulu bulu-bulu ketekmu yang udah panjang itu. Bau banget. Emangnya kamu gak pernah mandi ya? Nindi malah semakin menjadi-jadi mengecek sosok Ranggalawe dengan sengaja, seakan-akan hendak memuntahkan segala hal. Tentu saja, hal itu bukan tanpa sebab. Nindi yang memang orang yang suka ceplas-ceplos kalau berbicara, justru punya keberanian yang lebih untuk menantang musuh-musuhnya. Dalam hal ini Nindi memiliki kemampuan untuk memancing emosi musuh ataupun lawannya. Hingga seketika emosinya sudah terpancing. Justru sebenarnya saat itulah adalah titik terlemah musuh ataupun lawan dari Nindi tersebut. Dan pada kesempatan itulah
yang akan dipakai Nindi untuk segera menyerang habis-habisan seperti saat ini yang ia lakukan pada sosok Ranggalawe. Nindi yang masih kesal tadi sempat dijadikan mainan oleh si buto hijau itu pun tiba-tiba saja membuat gerakan seperti orang yang sedang menarik napas lalu mengeluarkannya secara perlahan. Tapi aneh, Nindi malah mengembuskan napasnya dengan kencang hingga terdengarlah suara dari arah bokongnya. Selin dan Nyai Kemuning yang sedang fokus bersiap-siap untuk balik menyerang Ranggalawe malah menyerang langsung buyar konsentrasinya karena mendengar suara kentut dari Nindi. Nyai Kemuning dan Selin pun sontak menutup hidung mereka dengan tangan. Kemudian keduanya pun langsung segera menjauh dari arah Nindi. Ih, Nindi, kamu kesopan banget sih, kentut sembarangan, jorok tahu. Mana kentutnya bau lagi? Selin protes sambil bersungut-sungut. Sedangkan tangan kirinya sibuk mengibas-ngibas ke udara untuk mengurangi rasa bau yang keluar dari kentutnya Nindi. Nindi pun terlihat hanya menyengir. Maaf atuh, tapi ini mah bukan kentut sembarangan. Ini adalah salah satu jurus mematikan yang aku punya. Jawab Nindi sambil tetap cengar-cengir dan memasang wajah tanpa dosa seperti biasanya. Ih, gila kamu sana jauh-jauh. Hus. Jangan bikin polusi udara di sini. Usir Selin dengan mengibas-ngibas tangannya, seakan-akan mengusir Nindi. Kamu gak percaya nih, lihat nih ya. Nindi lalu membuka tangannya dan ia seperti meraup sesuatu dari udara sepertinya. Itu adalah sisa-sisa angin yang berasal dari kentutnya tadi. Lalu Nindi pun melompat ke atas tubuh Ranggalawe yang masih terbanting ke tanah mengerang kesakitan karena di kepalanya pun juga membentur tumpukan batu besar yang sengaja ditumpuk di sana. Ya, itu adalah tumpukan batu besar untuk pembangunan gorong-gorong yang tidak lama lagi akan dibangun oleh denah desa. Ranggalawe jadi semakin tidak berdaya karena kini kepalanya juga terasa sangat sakit akibat benturan tumpukan batu-batu besar tersebut. Ketika sudah berada di depan wajah Ranggalawe, Nindi langsung membuka kepalan tangannya yang tadi berisi sisa angin yang berasal dari kentutnya itu. Tiba-tiba saja Ranggalawe bersin-bersin sambil kembali memaki-maki Nindi. Dasar bocah bau kencur, kurang ajar. Bau apa ini membuat hidungku jadi begini? Maki Ranggalawe yang kini gantian merasa dipermainkan oleh Nindi. Nikmatin aja, jangan banyak protes. Itu bau kentut. Selamat menikmati. Nindi memasang wajah tengil lalu bersiap untuk kabur. Tapi tiba-tiba Ranggalawe yang sudah berada di ubun-ubun kemarahannya itu tiba-tiba sengaja membuka mulutnya lalu mengembuskan napasnya dalam satu tarikan. Akibatnya Nindi yang kala itu tidak siap pun langsung terjatuh ke atas perut raksasa tersebut dan dengan sigap tangan kiri Ranggalawe hendak meraih tubuh Nindi. Mati kau sekarang bocah kurang ajar. Aku akan remukkan tubuh kecilmu ini dengan tanganku sendiri, ancam Ranggalawe. Nindi mencoba lari tapi perut Ranggalawe yang kini terikat itu membuatnya terjatuh karena licin. Selin dan Nyai Kemuning saling tatap lalu saling memberikan isyarat agar keduanya menghampiri Nindi untuk menolongnya. Tapi hembusan angin dari mulut Ranggalawe tersebut membuat tubuh Selin dan juga Nyai Kemuning jadi sempoyongan lalu terjatuh. Aduh, jangan-jangan beneran bakal jadi santapan buto ijo. Bau ketek ini, ya Allah, tolong aku ya Allah, aku masih belum mau mati, bisik Nindi lirih. Namun tiba-tiba saja terdengar suara benda bergerak patah sebanyak 2 kali. Trik, kretek. Disusul suara lorongan kesakitan dari Ranggalawe. Ya, rupanya itu adalah suara 2 jari tangan Ranggalawe yang dipatahkan dengan paksa. Itulah sebabnya Ranggalawe masih berteriak kesakitan. Terlihat patahan 2 jari manis dan jari tengah milik Ranggalawe tergeletak tidak jauh dari tubuhnya. Sepertinya kedua jari yang diputuskan tersebut langsung terlempar sesaat setelah dipatahkan dengan paksa. Lalu disusul dengan kemunculan sosok tubuh ramping yang melayang tepat di atas perut Ranggalawe yang memegangi tangan Nindi. Kamu tidak apa-apa, Nin, kata wanita yang terlihat memakai pakaian adat khas Bali itu, yang tidak lain adalah Nyai Nyimas Ayu. Rupanya Nyai Nyimas Ayulah tadi yang sudah mematahkan kedua jari tangan buto ijo yang tadi hendak memakan tubuh Nindi. Saya nggak apa-apa kok Nyai, tadi cuma kaget aja.
kirain beneran hari ini hari terakhir Nindi ada di dunia, saut Nindi seraya mengusap-ngusap dadanya sendiri. Dengan tangan kanannya pertanda ia benar-benar lega. Akhirnya ada yang datang untuk menyelamatkannya. Syukurlah, sekarang lebih baik kamu segera menjauh dari sini. Biarkan Raden Jayaraga yang menyelesaikannya, ucap Nyai Mas Ayu seraya melirik ke arah Raden Jayaraga, sang kekasih yang tahu-tahu sudah berdiri di sampingnya. Sebenarnya Nindi juga bingung kenapa penjaga Mita itu bisa ada di sini, tapi Nindi tidak mau banyak bertanya. Nindi hanya menganggukkan kepalanya ke arah Raden Jayaraga sebagai tanda hormat. Kemudian mengikuti langkah Nyai Mas Ayu untuk menjauhi raksasa yang masih terus saja menggerung-gerung kesakitan. Raden Jayaraga lalu membuat gerakan seperti menggosok-gosok kedua telapak tangan, seperti orang yang sedang mencuci tangan itu. Itu dilakukan terus-menerus sambil mulutnya terus membacakan sesuatu, namun tidak jelas apa yang sedang dirapalkan oleh kekasih dari Nyi Mas Ayu itu. Sampai akhirnya tiba-tiba muncullah percikan api dari kedua tangan Raden Jayaraga yang sedari tadi ia gosok-gosokkan tersebut. Aku sebenarnya tidak mau menghabisimu, tapi kau telah membuat sahabat dan Mipta hampir mati menjadi santapanmu. Lebih baik kau memang kumusnahkan agar berkurang satu kaki tangan Ki Jalu, si dukun santet laknat itu, gumam Raden Jayaraga. Lalu percikan api itu kini berubah menjadi api yang menyala. Namun anehnya sama sekali tidak membakar tangan Raden Jayaraga. Kemudian Raden Jayaraga membuat gerakan yang berbeda. Kali ini membuat gerakan seolah-olah sedang memegang nyala api tersebut lalu melemparkannya ke arah tubuh Ranggalawe yang masih terbaring menikmati rasa sakit yang luar biasa di kedua bola mata yang pecah. Kepalanya yang terbentur tumpukan batu proyek dan juga kedua jarinya yang patah. Dan kini rasa sakitnya pun harus bertambah lagi ketika tubuhnya harus merasakan panasnya kobaran api. Sontak Raden Jayaraga meniup ke arah Ranggalawe hingga nyala apinya itu menjadi semakin membesar. Disusul dengan terdengarnya lolongan kesakitan dari mulut Ranggalawe. Lalu tidak lama kemudian nyala api itu pun menghanguskan tubuh raksasa kaki tangan dari Ki Jalu tersebut. Raden Jayaraga, Nyai Mas Ayu, Nindi dan juga Nyai Kemuning memandang nanar sisa-sisa pembakaran berbentuk jelaga berwarna hitam dan abu-abu tersebut melayang naik ke atas dihembuskan oleh angin. Lalu bau daging terbakar pun sontak tercium. Ya, itu adalah bau yang berasal dari tubuh Ranggalawe yang terbakar dan kini berubah menjadi kosong. Dan tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kedatangan Rapi yang menemui mereka dengan terengah-engah. Gawat, teh. Rapi menghentikan langkahnya sambil memegangi dada yang sesak. Napasnya terdengar tersenggak. Ada apa, Rapi? Tanya Selin yang langsung menghambur ke hadapan Rapi. Namun Rapi justru keburu pingsan. Selin refleks memegangi denyut nadi Rapi yang lega karena Rapi ternyata masih hidup. Akan tetapi ketika tadi dia memegang tangan Rapi, Selin sempat merasa tiba-tiba saja diserang rasa pusing yang luar biasa dahsyatnya. Rupanya Selin baru saja mendapatkan sebuah penglihatan. Dia melihat Mipta yang kini sedang digantung terbalik oleh Ki Jalu dengan posisi terbalik, kaki di atas dan kepala di bawah. Sementara itu Ki Jalu terus melecutkan cambuknya berkali-kali ke arah tubuh Mipta hingga tubuh pemuda itu penuh dengan luka. Mipta, kita harus segera menyelamatkan Mipta. Dia sedang dalam bahaya besar yang mengancam nyawanya, kata Selin dengan penuh rasa cemas seraya menarik tangan Nindi agar segera ikut bersamanya. Setibanya di lokasi, Nindi dan Selin sangat kaget dengan pemandangan yang mereka lihat. Sedang berdiri di hadap-hadapan dengan Ki Jalu, terlihat menatap Mipta dengan tatapan penuh dendam dan juga kebencian yang teramat. Sedangkan Mipta hanya menatap Ki Jalu dengan penuh kesiagaan. Entah betul lawannya ini, selain memiliki kesaktian yang cukup tinggi yang tidak bisa dipandang remeh, tapi juga memiliki sifat licik. Akhirnya, Aing bisa bertemu lagi dengan Maneh bocah ingusan. Dulu Maneh bisa berbangga mengalahkan Aing, tapi kali ini jangan harap Maneh masih bisa keluar dari tempat ini dalam kondisi hidup, ancam Ki Jalu seraya memegang erat pecut pemberian dari Turangga, iblis junjungannya. Mipta diam, justru Mipta pikirannya sedang bercabang yang membuatnya tidak bisa fokus.
Mita sedang mengkhawatirkan kondisi dari Bu Jamila saat ini. Tidak ada yang menjaga Bu Jamila karena Raden Jayaraga tadi sempat berpamitan sebentar karena ia ingin membantu Selin dan juga Nindi yang sedang diserang oleh Ranggalawe, Buto Ijo kaki tangan Ki Jalu. Raden Jayaraga sempat mendapatkan telepati dari Nyai Nyimas Ayu kekasihnya yang meminta tolong sesaat sebelum tumbang karena totokan pelumpuh saraf dari Ki Jalu sebelumnya. Mita sudah memeriksakan kondisi Bu Jamila ke dokter puskesmas. Hasil pemeriksaannya itu sungguh-sungguh mengejutkan. Rupanya Bu Jamila sedang mengandung anak ke-11-nya yang kini usia kandungannya itu sudah mulai memasuki usia 4 bulan. Namun Bu Jamila sengaja memakai pakaian longgar dan berwarna hitam atau gelap agar Ki Jalu tidak curiga, dan Ki Jalu sudah berbulan-bulan tidak menyentuh Bu Jamila karena ia sibuk melakukan berbagai ritual untuk mendapatkan kesaktian. Ditambah Ki Jalu juga sedang fokus menghadapi pertarungan dengan Mita dan juga musuh-musuhnya yang lain. Meskipun sempat kalah dan juga terluka parah ketika berhadapan dengan Mita sebelumnya, situasi ini memang cukup merugikan Ki Jalu hingga butuh waktu untuk mengembalikan kondisi tubuhnya dan juga tenaga dalamnya. Akibat luka dalam, tapi kondisi Ki Jalu tersebut justru menguntungkan untuk Bu Jamila yang memang tidak ingin sang suami mengetahui kehamilannya. Kini dengan kondisi Ki Jalu yang sudah pulih kembali dalam hatinya, Bu Jamila sebenarnya sempat was-was dan makin dirundung rasa kekhawatiran. Ya, Bu Jamila sangat takut seandainya Ki Jalu lah yang nanti memenangkan pertarungan ini. Dari itu artinya Ki Jalu akan memaksanya untuk kembali pulang ke rumah mereka dan akan kembali merenggut nyawa janin yang sedang dikandungnya itu. Rupanya Bu Jamila kali ini sengaja menyembunyikan kehamilannya itu dari Ki Jalu karena ia takut jika nanti Ki Jalu akan lagi menumbalkan janin yang ada di kandungannya untuk dinikmati oleh Turangga sebagai junjungan Ki Jalu. Bu Jamila juga meminta kepada Mita agar jangan membocorkan kehamilannya itu kepada siapapun. Setelah saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, Jang. Kedua orang tua saya tewas oleh kaki tangan suruhan suami saya sendiri. Makanya saya sudah tidak mau lagi bertemu suami saya lagi. Saya takut dia akan membunuh saya dan juga janin saya ini, Jang. Kata Bu Jamila itu dengan lelehan air mata yang mulai bergulir di kedua pelupuk matanya. Saya sangat ingin membesarkan anak ini. Dan hanya bayi inilah harapan satu-satunya saya untuk hidup, Jang. Kalau sampai janin ini kembali lagi menjadi santapan junjungan suami saya, mungkin lebih baik saya mati. Tidak ada gunanya lagi saya hidup di dunia ini, Jang. Ucap Ibu Jamila. Air matanya pun semakin deras mengalir di kedua matanya. Tangannya terus mengelus-ngelus perutnya yang sudah terlihat sedikit buncit itu. Insya Allah, Bu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan terus mencoba melindungi ibu dan teman-teman saya dan juga janin dalam kandungan ibu. Jadi ibu jangan khawatir lagi ya. Ibu bantu saya dan teman-teman saya dengan doa ya, ucap Mita seraya menatap perempuan yang duduk di depannya itu. Lamunan Mita itu pun buyar dengan suara telepati yang terdengar dari Raden Jayaraga yang sudah kembali. Sekarang saya, Nyai Kemuning dan Nyai Nyimas Ayu akan melindungi Bu Jamila dan Mita fokus saja pada pertarungan melawan dukun santet biadab itu, bisik Raden Jayaraga sejurus kemudian. Mita mengalihkan pandangan ke arah belakang dan di sana sudah berdiri ketiga kodam penjaganya, menjaga Nindi dan juga penjaga Selin yang sudah mengitari tubuh Bu Jamila dengan menyelubungi sekujur tubuh Bu Jamila memakai pelindung gaib lapis-lapis dari Raden Jayaraga. Mita tersenyum, lalu ia kembali membalikan pandangannya ke arah Ki Jalu yang sepertinya sangat kesal kalau melihat Bu Jamila yang sini. Sudah tidak lagi terbelenggu bunga pelet Kamboja yang pernah ia gunakan. Bagus, bagus. Sekarang Mane juga malah berada di pihak musuh Ain, Jamila. Dasar istri yang tidak tahu diuntung, istri durhaka. Ain tidak segan-segan untuk ikut menghabisi Mane, Jamila, kata Ki Jalu dengan nada tinggi. Sepasang matanya terlihat memerah, menatap tajam, penuh kebencian dan juga rasa dendam kepada Bu Jamila. Kedua tangan Ki Jalu juga terkepal, menahan, meyakinkan semua orang yang berada di sana
kalau Bu Jamila akan masuk daftar orang yang ingin dihabisinya saat itu. Bu Jamila yang tahu betul seperti apa karakter suaminya itu. Sontak tubuhnya bergetar ketakutan. Bu Jamila hendak bersembunyi di balik punggung Nindi. Mipta yang melihatnya meminta Bu Jamila jangan takut. Bu Jamila, jangan khawatir ya. Kami semua itu ada di sini. Insya Allah mau membantu ibu. Ibu bantuin berdoa. Semoga suami ibu bisa kembali bertobat. Ucap Mipta pelan. Ucapan dari Mipta barusan justru malah mematik kemarahan dari Ki Jaluk yang merasa diceramahi dan direndahkan oleh Mipta. Namun kali ini Ki Jaluk bermain cantik. Dia tidak langsung mengamuk-amuk dan memaki-maki lawannya seperti biasa. Sebelum menyerang Ki Jaluk, kali ini hanya tersenyum manis. Kemudian diam-diam dia merapalkan mantra dalam hati. Kali ini aing akan langsung kirim maneh ke neraka bocah sialan, gumam Ki Jaluk dalam hatinya. Mipta yang masih mencoba menenangkan Bu Jamila yang masih terlihat sangat ketakutan kini menjadi lengah dan ia lupa untuk memagari dirinya dari serangan mendadak Ki Jaluk. Sampai akhirnya Mipta mendadak merasa tanah di bawah kakinya perlahan bergerak. Namun semakin lama semakin terasa seperti ada sesuatu yang membuat kedua kakinya terpaku di atas tanah. Ada apa ini? Kenapa kedua kakiku terasa kaku dan gak bisa digerakkan? Gawat, keluh Mipta. Namun Mipta masih mencoba melawan dengan mengalirkan tenaga dalam lewat kedua tangannya. Tapi semua sudah terlambat. Kini dengan cepat rasa kaku itu juga merambat ke kedua tangannya. Lalu akhirnya sekujur tubuhnya. Wajah Mipta berubah pucat pasi. Semua ini di luar perkiraannya. Ya, Mipta memang masih belum punya banyak pengalaman, maka ia masih butuh bimbingan dari sang penjaga Raden Jayaraga. Tapi Mipta selalu berusaha agar tidak terlalu bergantung terus-menerus dengan Raden Jayaraga. Dan Raden Jayaraga mesti tahu, kini Mipta tengah berada dalam kesulitan. Mengajari Mipta untuk berusaha sendiri memecahkan masalah yang dihadapinya. Maafkan saya, Den, tapi sudah saatnya kau mencoba memaksimalkan kekuatan yang kau miliki tanpa harus menunggu saya turun tangan, kata Raden Jayaraga lewat telepatinya. Baik Raden, saut Mipta membalas juga dengan bahasa telepati, sehingga hanya mereka berdua saja yang bisa mendengarnya. Rupanya tidak sampai di situ. Tiba-tiba saja dari dalam permukaan tanah yang dipijak oleh Mipta muncul akar-akar pohon mirip akar beringin yang dari mana asalnya tiba-tiba saja sudah membelit kedua kakinya, lalu hanya dalam sekejap mata menjalar ke atas membelit seluruh tubuhnya hingga membuat Mipta tidak sempat melepaskan diri. Sekujur tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan lagi, dan kini malah ditambah dengan terbelit oleh akar pohon. Kemudian tiba-tiba saja akar pohon itu kembali bergerak dan dengan cepat membalikkan tubuh Mipta. Kini posisi remaja itu berbalik dengan kepala di bawah dan kaki di atas bergantung di sebuah akar pohon yang seperti melayang tanpa ada induk pohon inangnya. Membuat Mipta melayang dengan posisi terbalik hingga sabuk yang semenjak tadi digenggamnya dengan erat spontan terlepas. Hal ini jelas membuat Ki Jaluk menjadi merasa di atas angin. Mampus Maneja, bahkan senjata sakti andalan Mane tidak ada gunanya sekarang. Teriak Ki Jaluk sambil terus tertawa mengejek. Nindi yang memang pertama kali menyadari hal buruk yang menimpa Mipta spontan melompat untuk meraih akar pohon tersebut untuk menariknya dari tubuh Mipta. Gerakan Nindi begitu lincah, bahkan sempat-sempatnya ia mengomel kepada Mipta dengan bahasa telepati. Kau ini si Mip, udah tahu kakek bau kemenyan itu udah dari tadi siaga di depan kamu, mau menyerang, malah fokus sama Bu Jamila. Sekarang dibokong sama kakek bau itu, baru tahu rasa, sungut Nindi. Iya maaf, aku salah. Kamu mau nolongin? Cepetan tolong, jangan kebanyakan iklan, jawab Mipta yang sedikit kesal karena sudah diomeli oleh Nindi. Iya bawel, ini juga kan aku langsung nolongin. Nindi kembali bersungut-sungut sambil melotot ke arah Mipta. Sementara itu Selin masih berdiri dengan gerak-gerakan kedua tangannya seperti sedang mencoba menarik-narik sesuatu. Nyai Kemuning mencoba menambah kekuatan Selin dengan berdiri tepat di belakang tubuh Selin. Nyai Kemuning menekan jari telunjuk kanannya ke punggung Selin, sedangkan jari telunjuk kirinya menunjuk tepat di dahinya sendiri. Raden Jayaraga dan Nyai Nyimas Ayu
tetap bersiaga mengapi tubuh Bu Jamilah untuk mengantisipasi Ki Jalu. Jika Ki Jalu menyerang istrinya itu, mereka yakin Ki Jalu kini juga begitu bernafsu untuk menghabisi Bu Jamilah yang dianggap sudah berkhianat dan berpihak kepada pihak lawan, bukan merasa gentar, apalagi takut. Ki Jalu malah tertawa mengekeh kalau melihat Selin dan Nindi. Nyai Kemuning yang mulai ancang-ancang bahkan langsung bergerak untuk membebaskan Miftah. Coba saja kalau kalian bisa menembus pertahanan Ai. Kali ini ilmu masih receh, berani-beraninya melawan Ai, ejek Ki Jalu. Nindi yang tadi sempat berhasil merompat meraih ujung akar gaib yang telah membeli sekujur tubuh Miftah. Tiba-tiba saja terpekik saat tubuh rampingnya langsung terbanting ke tanah saat akar tersebut berubah menjadi sangat panas seperti habis dipanggang dalam api. Tangan kanan Nindi spontan terlepas, lalu dari mulutnya memuntahkan darah segar. Tanda ia mengalami luka dalam, tapi bukan ini namanya kalau ia harus menyerah begitu saja. Nindi meskipun bawel dan suka mengajak Miftah bertengkar, tapi sebenarnya dia sangat menyayangi sahabatnya itu. Sesaat setelah tubuhnya sempat terbanting ke tanah, Nindi pun langsung mengambil posisi duduk bersila dengan kedua mata terpejam dan kedua tangannya masing-masing diletakkan di atas pahanya. Dengan posisi tangan terbuka menghadap ke atas, ya, Nindi sedang mencoba menetralisir serangan dari Ki Jalu yang tadi sempat membuat kacau pertahanan dirinya. Ya Allah, tolong bantu saya, berikan petunjuk agar saya bisa menyelamatkan sahabat saya, bisik Nindi dalam hatinya. Masih dengan kedua mata terpejam, lalu terdengarlah suara siulan kecil dari mulut Nindi. Tiba-tiba saja dari punggung Nindi secara gaib keluarlah sebuah seruling berwarna perak yang langsung melesat dan melayang di depan wajah Nindi. Refleks Nindi membuka mata, senyumnya pun langsung berkembang ketika ia melihat seruling perak tersebut yang perlahan semakin mendekat ke arahnya. Terima kasih ya Allah atas semua pertolonganmu, ucap Nindi penuh kegembiraan. Ayo Panca, bantu aku bebaskan Miftah dari kakek-kakek bau kemenyan ini. Kali ini giliran Nindi yang mengejek, seperti paham apa maksud dari Nindi. Seruling perak yang ternyata diberikan nama Panca oleh Nindi itu langsung melayang ke arah mulut Nindi. Nindi pun dengan sigap langsung meniupkan dan terdengar suara seruling yang awalnya mengalun begitu merdu, seakan-akan hendak menina bobokan siapapun yang mendengarnya. Akan tetapi lama-kelamaan suara seruling itu malah bertambah nyaring dan menyakitkan telinga yang mendengarnya. Raden Jayaraga, Nyimas Nyai Ayu, dan Nyai Kemuning, segera tutup indera pendengaran kalian, Miftah dan Selin juga, ucap Nindi dengan memakai bahasa telepati pada Selin dan juga Miftah. Reaksi tidak terduga justru terlihat dari Ki Jalu. Seharusnya saat itu seluruh anggota tubuh Ki Jalu yang ada lubangnya akan mengeluarkan darah. Tapi lelaki tua yang terkena bengis dan juga licik itu tersenyum jumawa dengan seringai aneh di wajahnya. Lagi-lagi kalian melawan Aing dengan ilmu receh. Biar Aing kembalikan ilmu receh ini ke pemiliknya, kata Ki Jalu yang kemudian terdengar bersiul sebanyak 3 kali. Tidak lama kemudian kondisinya pun berbalik. Kini dari telinga dan hidung Nindi, Selin juga Miftah mulai mengeluarkan darah segar hingga menyerang Nindi dan Miftah tercengang. Perkencang bacaan ayat kursi dalam hati kita. Kita masih punya Tuhan yang maha segalanya, seru Selin yang sengaja berteriak ke arah Nindi dan juga Miftah. Selin sengaja berteriak agar ikut terdengar oleh Ki Jalu untuk membuat Ki Jalu tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja dan yakin kalau kekuatan Tuhan adalah di atas segalanya. Baik Sel, kalau begitu kenapa kita tidak baca keras-keras saja supaya bisa terdengar oleh kakek-kakek itu? Jadi kepanasan, teriak Nindi kepada Selin. Selin menganggukkan kepala, lalu kedua gadis itu pun langsung membacakan ayat kursi dengan suara keras dan juga lantang. Kali ini giliran Ki Jalu yang tersulut emosi mendengar ucapan Selin. Ki Jalu yang sudah 30 tahun lebih bersekutu dan menjadi budak iblis paling benci jika ada yang menyebut nama Tuhan di depannya. Sekujur tubuhnya akan terasa panas, perutnya akan mual seperti ingin muntah, dan kepalanya pusing. Terutama bila ada yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hah, kurang ajar. Kalau begitu, Aing juga tidak akan tinggal diam,
kata Ki Jalu. Terus seraya menahan rasa sakit yang mulai berdenyut di bagian kepalanya. Namun gerakan Ki Jalu sama sekali tidak terduga. Ki Jalu bukannya menyerang Nindi ataupun Selin yang masih terus membacakan ayat kursi dan membuat dirinya tidak nyaman. Ki Jalu yang licik justru melompat dengan gesit ke arah Miftah yang masih terikat oleh akar gaib. Singkatnya kemudian ia meluncurkan pecut pemberian dari turangga ke arah tubuh Miftah secara bertubi-tubi hingga pemuda itu mengerang kesakitan tanpa bisa melakukan perlawanan. Perhatian Selin dan Nindi pun teralihkan ke arah Miftah hingga mereka tanpa sadar menghentikan bacaan mereka. "Miftah!" teriak Nindi histeris. Dia tidak tega melihat Miftah yang tidak berdaya. Selin hanya bisa terperangah. Dia tidak menyangka kalau penglihatannya yang pernah ia lihat sebelumnya itu kini menjadi kenyataan. Ya, kala itu Selin seperti melihat Miftah yang sedang digantung terbalik oleh Ki Jalu dengan posisi tubuh terbalik. Sementara Ki Jalu terus melecutkan cambuknya berkali-kali ke tubuh Miftah hingga sekujur tubuh pemuda itu penuh dengan luka. Astagfirullahaladzim. Selin langsung terduduk hampir menangis. Nyai Kemuning pun segera berlari menghampirinya. "Jangan tunjukkan kelemahanmu, justru itu akan menjadi sumber kekuatan Ki Jalu. Lawan dia. Tadi kamu hampir saja berhasil membuat dia terhipnotis oleh kekuatan kamu, tapi kamu yang tidak sabar dan mudah teralihkan oleh aksi kelicikannya itu." Nyai Kemuning sedikit kecewa. Sedari tadi ia sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk membantu Selin dari belakang agar Selin bisa memaksimalkan kekuatannya. Akan tetapi ketika mereka berdua hampir saja berhasil melancarkan hipnotis dari gerak jauh kepada Ki Jalu, Selin malah terbelah konsentrasinya ke Miftah. "Maafin saya, Nyai. Saya baru menyadari semua kebodohan saya." Selin dengan penuh penyesalan. "Tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti ini. Jangan diulangi lagi. Nanti biar Ki Jalu bisa kita lemahkan, otomatis kekuatannya juga akan melemah dan kita pun bisa membantu menyelamatkan Miftah," ucap Nyai Kemuning yang terlihat kelelahan akibat energinya terkuras cukup banyak untuk membantu Selin. Dan juga saat itulah Nyai Nyimas Ayub nekat maju meringsek masuk ke dalam pertarungan karena ia takut kondisi Nyai Nyimas Kemuning yang mulai melemah tidak akan bisa maksimal lagi membantu Selin. "Raden, tolong jaga Bu Jamilah. Saya akan membantu Miftah. Kasihan dia. Bisa-bisa bukan hanya Miftah yang dihabisi, tapi juga Selin dan Nindi," kata Nyai Mas Ayu kepada Raden Jayaraga yang masih siaga menjaga Bu Jamilah. "Saya ikut Nyai karena bagaimanapun dan Miftah itu juga masih tanggung jawab saya untuk menjaganya. Biarlah Bu Jamilah di sini. Dia aman," sahut Raden Jayaraga sambil mengikuti langkah Nyai Nyimas Ayu. "Kalian istirahatlah. Tolong gantikan kami menjaga Bu Jamilah," kata Nyai Mas Ayu kepada Selin, Nindi dan juga Nyai Kemuning. Ki Jalu sempat kaget kala ia melihat Nyai Nyimas Ayu ternyata masih hidup. Tatapannya kini Nyai Nyimas Ayu begitu kehati-hatian karena ia yang tidak mau lagi lengah seperti sebelumnya hingga membuatnya hampir tewas. Raden Jayaraga begitu gerak kala melihat Miftah yang masih dalam posisi tergantung. Tanpa banyak bicara langsung menyerang Ki Jalu. "Berani-beraninya kau menyakiti Den Miftah. Kau harus merasakan balasannya, Jalu," kata Raden Jayaraga dengan gerak. Kini di tangannya tiba-tiba sudah tergenggam sebuah busur emas berikut anak panahnya. Kemudian Raden Jayaraga melesatkan anak panahnya sebanyak 4 kali ke 4 penjuru mata angin ke arah Ki Jalu seakan-akan ingin mengurung Ki Jalu secara gaib. Terlihat Ki Jalu kini seperti terkurung dalam sebuah kotak berbentuk kubus yang berasal dari lesatan 4 anak panah yang sudah ditembakkan Raden Jayaraga. Nyai Nyimas Ayu pun tak mau kalah. Ia langsung membuat gerakan seperti menari Bali yang sedang menarikan tarian kecak. Kedua kaki jenjangnya bergantian menghentak-hentakan tanah. Dengan irama kedua tangan terangkat sambil bergumam, "Ajaib." Muncul retakan di tanah yang sedang dipijak Ki Jalu. Ki Jalu hendak melesat terbang untuk menghindari retakan tanah yang menjepitnya. Tapi gerakan tubuhnya terhalang oleh kotak gaib yang berbentuk kubus. Nyai Nyimas Ayu yang bisa membaca gerakan Ki Jalu pun dengan lincah tiba-tiba sudah melayang di atas tubuh Ki Jalu. Ia menekan tubuh Ki Jalu hingga benar-benar masuk terjelebab ke dalam retakan tanah yang makin membesar.
kemudian menjepit tubuhnya dengan ketat hingga Ki Jalu tidak bisa lagi berkutik. Selin ingin membayar kebodohannya tadi dengan benar-benar memusatkan pandangannya ke arah akar gaib yang masih mengikat Miftah. Dia pun berhasil melakukan. Tubuh Miftah pun langsung jatuh ke tanah. Untung Nindi dengan sigap menyambut tubuh Miftah. Selin berlari menyusul mereka berdua karena Miftah juga pasti butuh bantuannya. Sementara itu tidak jauh dari tempat Miftah, Selin dan juga Nindi, Ki Jalu memohon-mohon kepadanya, "Nyai Mas Ayu, agar dilepaskan. Tolong lepaskan saya. Saya janji setelah ini akan bertobat, tidak akan lagi menjadi dukun santet. Saya mohon," ucap Ki Jalu dengan memasang wajah memelas. Ki Jalu yang biasanya bicara dengan Adi Jumawa, kini dan juga kesombongan, memakai kata-kata kasar, aing dan juga maneh. Kini cara berubah menjadi sangat sopan saat Miftah, Selin yang mulai merasa kasihan, saling pandang karena percaya dengan ucapan dari Ki Jalu. Namun hal itu tidak menggoyahkan Nindi. "Aku tidak percaya kalau kakek-kakek songong ini mau tobat, paling juga modus," kata Nindi. Nindi masih terus memandang dengan rasa benci ke arah Ki Jalu yang kini dalam kondisi tidak berdaya karena himpitan tanah yang begitu ketat membelit tubuh kurusnya. Bahkan semakin Ki Jalu mencoba melepaskan diri dari himpitan tersebut, himpitan tanah itu justru semakin mengencang. Ki Jalu sudah berusaha menggerakkan segenap tenaga dalamnya dan juga kesaktian, hasilnya tetap nihil. Bukannya merasa kasihan, Nindi malah menambah hukuman Ki Jalu dengan memanggil rantai sakti, salah satu senjata andalannya yang jarang dia gunakan. Rantai sakti ini bentuknya pendek, tapi ketika dilemparkan ke arah lawan, maka akan otomatis memanjang dan menyesuaikan ukuran dan bentuk tubuh lawan. Dan atas instruksi dari Nindi, rantai itu pun langsung membelit leher Ki Jalu. Nindi meminta kepada Selin dan Miftah agar jangan melepaskan rantai gaib yang sudah mengikat tubuh Ki Jalu. Nindi khawatir jika Ki Jalu hanya mencoba memperdaya mereka semua. Akan tetapi Miftah yang memiliki rasa iba, apalagi tahu Bu Jamila kini sedang mengandung anak ke-11 buah cintanya dengan Ki Jalu, meminta kepada Selin untuk melepaskan Ki Jalu. Miftah pun tidak peduli meskipun Nindi bersikukuh melarangnya. "Kita itu jangan kejam terhadap musuh yang sudah tidak berdaya. Tuhan saja Maha Pemaaf. Kenapa kita manusia yang hidup berkubang dosa tidak bisa memberi maaf?" kata Miftah. "Iya, aku tahu Mip, tapi masalahnya kakek bau kemenyan ini orangnya licik. Semua kejahatan sampai dia borong semua. Aku gak yakin kalau dia beneran mau bertobat. Pokoknya aku gak setuju kalau kamu sama Selin mau ngelepasin dia begitu aja," sungut Nindi. "Jangan egois begitu, Nin. Semua orang kan juga berhak diberikan kesempatan kedua, termasuk Ki Jalu," ucap Selin bijak. "Dasar tolol, anakmu adalah sumber maut yang akan membunuhmu kelak, Jalu. Harusnya kau habisi istrimu yang tidak berguna itu." Sebuah bentakan tiba-tiba saja terdengar, disusul suara benda yang seperti dihancurkan dari arah atas dan mengeluarkan suara auman yang cukup keras. Bum! Tubuh Ki Jalu langsung terbebas dari himpitan tanah kurungan kubus gaib dan juga rantai sakti. Ketika sosok berwujud setengah manusia dan setengah kerbau itu mengarahkan tangannya ke arah Ki Jalu. Ya, itu adalah sosok Turangga, junjungan dari Ki Jalu yang juga langsung datang untuk membantunya. "Jalu, bawa istrimu cepat, dia sedang hamil. Segera penuhi janjimu untuk memberikan persembahan padaku," perintah Turangga sambil diam-diam memanggil siluman buaya putih peliharaannya. Dan siluman buaya putih ukuran raksasa tersebut tiba-tiba saja sudah muncul di belakang tubuh Nindi, Miftah dan juga Selin dengan gerakan sangat cepat lalu memakan mereka hidup-hidup. Ketika penjaga remaja tersebut mencoba menghindar siluman buaya putih itu, namun tiba-tiba saja sosok buaya putih itu langsung menghilang ketika sebuah lorong waktu muncul di depannya. Wajah Raden Jayaraga, Nyai Nyimas Ayu dan juga Nyai Kemuning tampak kebingungan. Mereka pun lalu memutuskan untuk berpencar mencari keberadaan Nindi, Miftah dan Selin. Sementara Bu Jamila terus menangis meronta-ronta sambil memohon agar Ki Jalu jangan menumbangkan anak ke-11. Bu Jamila bilang ia rela melakukan apa saja kalau perlu. Biar saja dia yang mati, yang menggantikan posisi janin tersebut.
sebagai tumbal, asalkan Ki Jalu memberikannya, membiarkan dia untuk mengandung sampai usia 9 bulan dan bayi itu terlahir ke dunia. Tolong jangan jadikan janinku ini sebagai tumbal. Biar bagaimanapun, ini darah daging Abah, dan Ambu juga ingin merasakan sekali saja seumur hidup Ambu, merasakan menikmati menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan. Ambu mohon. Ibu Bu Jamila sambil terus memohon dan bersimpuh di kaki Ki Jalu. Aing tidak peduli dengan kandungan maneh Jamila. Aing itu hanya peduli pada kesaktian yang Aing nanti akan berikan ke junjungan Aing setelah mempersembahkan janin ini. Ki Jalu tertawa mengejek Bu Jamila. Tidak peduli, ia masih terus mencoba berjuang demi janin yang ada di dalam kandungannya, agar janin tersebut bisa terus hidup dan terlahir ke dunia lewat rahimnya Bu Jamila. Kini Bu Jamila memegangi kaki kanan Ki Jalu dengan tangannya masih dengan posisi menyembah-nyembah, memohon kebaikan hati sang suami. Sementara air matanya masih terus mengalir deras dari kedua pipinya yang tirus itu. Ambu mohon Abah, sekali saja. Ambu tidak akan meminta apa-apa lagi sama Abah. Tolong Ambu mohon, jangan serahkan lagi calon bayi kita ini ke junjungan Abah. Tangis Bu Jamila makin terdengar memilukan. Namun Turangga, si raja iblis, berbalik marah ke Ki Jalu karena tumbal janin yang akan dipersembahkan ke Ki Jalu lewat rahim sang istri sudah tidak sesuai dengan perjanjian semula. Ya, Turangga menuntut kepada Ki Jalu untuk memberikan janin yang berusia di bawah 4 bulan atau pas berusia 4 bulan. Ketika Tuhan meniupkan ruh kepada janin tersebut, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Sebab itu adalah sebuah pantangan yang akan menjadi bumerang baik untuk Ki Jalu ataupun Turangga. Turangga yang kini muncul dengan sosok aslinya, manusia setengah siluman kerbau, hendak mengambil paksa janin yang berada di dalam perut Bu Jamila. Kali ini ia hendak mengambil dengan cara memakai tangannya sendiri. Namun tiba-tiba sosok Turangga justru jatuh terpental, seperti ada sebuah benda yang tidak terlihat mendorong tubuhnya. Sebesar satu persatu tanduk yang menancap di atas kepalanya tiba-tiba saja terlepas dengan sendirinya. Seperti ada tangan yang tidak terlihat mencabut dengan paksa tanduk di kepalanya. Kau tidak patuh pada apa yang sudah aku perintahkan, bentak Turangga seraya menahan rasa sakit di kepalanya akibat tercabutnya 2 tanduk yang selama ini begitu kokoh bertengger di atas kepalanya. Pemandangan mengerikan pun terlihat di depan mata Ki Jalu, di mana bekas tanduk yang tadi tercabut tersebut terlihat masih mengeluarkan darah kehijauan, juga menimbulkan bau busuk yang sudah sungguh sangat menyengat di indera penciumannya. Wajah Ki Jalu berubah menjadi pucat. Ia terlihat bingung, sebab tidak mengerti dengan apa yang dimaksud ucapan junjungannya tersebut. Maafkan saya junjungan, saya tidak paham apa maksud junjungan barusan. Apakah saya sudah melakukan kesalahan? Jawab Ki Jalu sambil menundukkan kepala serendah mungkin di hadapan Turangga. Wajah berwujud kerbau milik Turangga terlihat sangat murka. Ia mendengus kesal terdengar hembusan napas yang sangat berat. Dari kuping hidungnya menganga lebar dan mengeluarkan asap. Dasar tolol, janin yang kali ini kau sembahkan padaku usianya sudah lebih dari 4 bulan Jalu. Kembali Turangga memaki Ki Jalu. Tubuh Ki Jalu langsung bergetar hebat, menahan rasa takut yang teramat sangat, hingga membuat nyalinya berubah menjadi ciut, percis seperti kerupuk yang baru saja tersiram air. Dengan suara pelan dan bergetar, Ki Jalu pun menyampaikan permohonan maafnya. Maafkan saya junjungan, saya tidak tahu apapun, jangan hukum saya junjungan, pinta Ki Jalu dengan suara mengibah. Di luar dugaan, Turangga yang biasanya tegas dan tidak punya sifat toleran atas sebuah kesalahan, apalagi kata maaf, justru bersikap melunak. Biar aku yang akan menghukum istri sialanmu ini, Jalu. Bukankah tadi dia bilang dia rela dijadikan tumbal asal janinnya aku biarkan hidup. Tapi kali ini 2 nyawa sekaligus yang akan aku jadikan tumbal, kata Turangga dengan seringai, wajah yang menakutkan. Ki Jalu sama sekali tidak berkutik dan tidak pernah berani menentang apapun perintah dari sang junjungan. Hanya dia menunduk. Ki Jalu juga tetap tidak bergeming. Saat tubuh setengah manusia, setengah kerbau
milik Turangga tiba-tiba sudah berdiri dekat dengan tubuh Bu Jamilah yang masih terbaring dengan lemah. Tubuh terikat tali gaib berwarna merah itu. Turangga mendengus kesal. Ia mengangkat satu kakinya ke atas, hendak menginjak perut Bu Jamilah. Bu Jamilah sudah pasrah dengan takdir buruknya yang akan menimpanya itu. Hanya bisa memejamkan mata dengan derayan air mata yang semakin deras dan tepat. Ketika satu kaki Turangga itu sedikit lagi akan menyentuh perut Bu Jamilah. Bu Jamilah tiba-tiba saja sebuah benda mirip sabuk melayang dan berkali-kali menjambuk kaki kiri Turangga. Akibatnya Turangga yang kesakitan segera menarik kakinya dari atas perut Bu Jamilah. Tidak sampai di situ. Sebuah lemparan benda mirip tasbih secara beruntun mengenai kepala, punggung, perut dan wajah Turangga hingga membuat Raja Iblis itu mengerang kesakitan. "Ah, kurang ajar. Kenapa kalian masih bisa hidup? Bocah-bocah kurang ajar," kata Turangga dengan geram. Kini di depannya sudah berdiri Mipta, Nindi dan juga Selin yang sudah berdiri dengan memakai raga halus. Mereka disusul kemunculan 3 penjaga mereka, yaitu Raden Jayaraga, Nyai Kemuning, dan Nyai Nyimas Ayu. Hal itu jelas mengagetkan Turangga dan juga Ki Jalu. Belum selesai rasa terkejut dari Turangga maupun Ki Jalu, tiba-tiba saja sosok buaya putih berukuran tak lazim itu tiba-tiba terlempar ke depannya dan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Disusul kemunculan seorang kakek berjubah putih yang di samping kiri dan kanannya diapit oleh 2 sosok harimau berwarna putih dan coklat. Salah satu sosok harimau itu adalah Ki Jaka yang dulu pernah menyelamatkan nyawa Mipta saat berlangsungnya pertarungannya dengan Ki Jalu. "Apakah ini yang kau maksud, Turangga?" tanya sosok kakek berjubah putih itu. Turangga terkejut melihat kehadirannya. Kau Askara?" Wajah Turangga berubah menjadi pucat. "Iya, aku Askara. Kau, anak buah kau itu, hampir saja melenyapkan salah satu keturunanku," ucap Askara sambil menunjuk ke arah Mipta. Lalu kemudian Askara mengalihkan pandangannya kepada Ki Jalu. "Kau, Ki Jalu, sudah saatnya kau tahu apa yang selama ini ditutupi Turangga si Raja Iblis. Tapi sebelumnya, biar dia aku habisi dulu sebelum dia membawa kesesatan pada manusia yang mudah diperdaya seperti kau, Jalu," tandas Askara yang merupakan kakek buyut dari Mipta. "Bismillahirrahmanirrahim." Askara lalu mengibaskan jubah putih yang dikenakannya. Aneh, meskipun hanya dikibaskan secara perlahan, tapi efeknya sungguh dahsyat pada Turangga. Tiba-tiba saja muncul sebuah lorong berwarna hitam yang entah dari mana datangnya. Tiba-tiba menyedot sosok tubuh Turangga. Susah payah Turangga melawan, tapi gagal. Tubuhnya tersedot dengan cepat. Tinggallah yang terdengar adalah suara yang mengerikan. Bulu kuduk kemudian. Suasana pun senyap. Askara menepati janjinya untuk menceritakan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh Ki Jalu selama ini. Ki Jalu kaget saat tahu kalau dulu Turangga adalah junjungan Aba Jamrong yang sudah berudah paksa dan membuat Bu Romlah, istri pertamanya, keguguran. Janin yang ada di dalam perutnya. Rupanya Turangga memang sudah merasa tidak lagi butuh Aba Jamrong dan ingin segera mengambil sukmanya untuk dijadikan budak di kerajaannya. Segera memerintahkan Aba Jamrong untuk merudah paksa Bu Romlah yang sedang hamil muda. Turangga melakukan itu semua dengan maksud untuk melancarkan aksinya yang ingin sekali menjadikan Ki Jalu muda sebagai pengikut barunya menggantikan Aba Jamrong. Dan rupanya Turangga sudah lama memata-matai dan juga memperhatikan sepak terjang dari Ki Jalu muda. Dalam kehidupan sehari-harinya, susunan tulang Ki Jalu muda dan hitungan neptu kelahiran Ki Jalu sudah sangat cocok untuk dijadikan pengikutnya. Ditambah lagi Ki Jalu muda ketika itu adalah orang baik yang taat dalam beribadah. Bahkan saat itu, Ki Jalu muda masih saja tetap taat dalam beribadah, meskipun sudah mendapatkan ujian hidup dalam kemiskinan. Dan bagi Turangga si Raja Iblis yang memang tugas utamanya adalah menggoda dan juga menyesatkan umat manusia agar jauh dari Tuhannya. Ki Jalu muda adalah sasaran empuk untuk dijadikan pengganti Aba Jamrong yang sudah memasuki tahap akhir masa sebagai pengikutnya. Maka dari itu, ketika Ki Jalu muda yang sudah berguru ke beberapa guru untuk menambah kesaktiannya dan ilmu kanuraganya,
Sebenarnya masih tidak mungkin rasanya bisa mengalahkan Abah Jamrong yang jauh lebih sakti di situ. Diam-diam Turangga membantu Ki Jalu Muda pada saat itu tanpa sepengetahuan Abah Jamrong. Maka dari itu Ki Jalu Muda menjadi berhutang budi pada sosok Turangga dan tidak menolak untuk menjadi pengikutnya. Abah Jamrong sendiri nasibnya sungguh tragis setelah ia tewas terbunuh dengan mengenaskan di tangan Ki Jalu Muda yang dibantu oleh Turangga. Sukmanya diambil oleh Turangga lalu dijadikan tumbal di kerajaannya sampai hari kiamat tiba. Sekarang pilihan ada di tanganmu, Jalu. Apakah kau akan bertobat dan kembali bertobat menjalani kehidupan di jalan Tuhan bersama istrimu, atau kau lebih memilih bertahan di jalan sesat seperti yang selama ini kau jalani di bawah Turangga, kata Askara. Ki Jalu terduduk lesu di bawah tanah. Selama 30 tahun dalam hidupnya, ia tidak pernah menangis. Kali ini ia menangis. Semua orang yang ada di sana bahkan bisa merasakan kali ini tangisan dari Ki Jalu bukanlah modus, melainkan keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Apakah Allah masih mau mengampuni makhluk hina seperti saya yang sudah terlanjur berkubang dosa? Ucapnya lirih seraya tertunduk, lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang mulai keriput itu. Ketika semuanya terdiam, tiba-tiba saja Bu Jamila berjalan dan menghampiri Ki Jalu. Kalau Abah mau bertobat, Ampu mau menjalani hidup bersama Abah. Kita akan menghabiskan waktu bersama dengan membesarkan anak kita ya, Bah, kata Bu Jamila sambil menahan suara tangis. Ki Jalu menatap haru ke arah Bu Jamila. Aku akan membantu membuang semua ilmu dan kesaktian sesat yang ada di tubuhmu, Jalu. Hiduplah menjadi orang biasa. Kembalilah menjadi Jalu yang dulu, yang saat itu menjadi umat yang taat beribadah. Dan hiduplah dengan damai bersama keluargamu, tawar Askara. Saya mau bertobat. Saya juga sudah tidak mau dikendalikan iblis dan antek-anteknya seperti ini. Saya mau. Ya, yang ada di sana pun langsung mengucapkan syukur, menyambut kembali Ki Jalu yang terlahir kembali sebagai manusia baru yang ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah dari Ki Jalu dan Miftah. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga apa yang saya bawakan dapat menghibur dan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Saya pamit undur diri, terima kasih. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalam.